Shalom, selamat pagi Ketli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 13 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Beberapa waktu yang lalu viral peringatan darurat dan tagar kawal keputusan MK di media sosial. Bahkan sampai berdampak pada berbagai aksi rakyat Indonesia untuk melawan cacatnya demokrasi dengan menyuarakannya melalui media sosial, bahkan terjun langsung untuk melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Sangat panas, keras, dan tegang karena besarnya rakyat yang marah menuntut keadilan dan demokrasi ditegakkan. Namun banyak juga pihak yang seolah berusaha menutupi peristiwa ini, baik melalui perkataan-perkataan maupun juga kekerasan. Dengan kondisi seperti ini, sekilas kita dapat menilai bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bukan? Lalu, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen meresponinya? Dalam Roma 13 ayat 1-2 yang kita baca tadi, jelas sekali firman Allah melalui Paulus mengatakan bahwa orang percaya harus takluk dan taat pada pemerintahan. Persoalannya adalah bagaimana jika yang duduk dalam pemerintahan adalah orang-orang yang tidak pantas dan korup? Kita mungkin bertanya, bagaimana menghadapi pemerintahan yang begini? Apakah kita harus tetap taat dan tunduk pada pemerintahan yang seperti ini? Ternyata, bukan hanya pada zaman ini saja. Di zaman Paulus juga mengalami pemerintahan yang tidak kalah buruknya. Tapi dalam suratnya Paulus tetap menggunakan kata imperatif harus. Seolah bagi orang Kristen tidak ada pilihan lain selain tetap harus takluk pada pemerintahan yang ada. Kebenaran bahwa pemerintahan berasal dari dan ditetapkan oleh Allah tidak bisa kita pungkiri. Kita harus tetap hormat kepada mereka. Ini memang sebuah kenyataan yang agaknya sulit diterima. Di satu sisi Allah menetapkan pemerintahan dan meminta kita taat dan hormat. Di sisi lain, pemerintahan yang ada tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Disinilah Allah mengizinkan hal ini terjadi agar orang percaya dapat berperan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karenanya, kita juga perlu memperhatikan hal yang penting. Di dalam ayat yang selanjutnya, Roma 13 ayat 4 dikatakan demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang memang dipakai Allah sebagai perpanjangan tangannya. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kebenaran ini menjadi peringatan untuk pemerintah di dalam menjalankan semua kebijaksanaannya. Mereka harus bisa mewakili Tuhan untuk mengatur segala sesuatu demi kebaikan rakyatnya. Sebaliknya, hal ini juga menjadi peringatan bagi orang percaya. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Allah, maka kita harus sadar bahwa kita harus tetap memilih untuk taat kepada Allah, sebab pemerintah adalah hamba Allah. Di dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego berani dan tak gentar menolak perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung. Dengan iman yang teguh mereka tetap taat kepada Allah walau harus masuk dapur perapian, dan akhirnya Raja Nebukadnezar justru kagum dengan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sanggup menyelamatkan mereka sehingga nama Allah dipermuliakan. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta yang berani menentang rezim Nazi yang pada saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler, yang menyebabkan dia dieksekusi mati pada tahun 1945. Iman dan berbagai karyanya telah banyak menginspirasi orang Kristen sampai saat ini.
Dari sini kita dapat melihat bahwa orang percaya memang harus taat dan takluk kepada pemerintah. Tapi di atas semua itu, orang percaya harus lebih taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa taat dan hormat kepada pemerintahan kami. Kami ingin mendoakan negara kami ya Tuhan. Ada berbagai gejolak yang terjadi khususnya di pemerintahan. Kami berdoa supaya tangan-Mu senantiasa memelihara negeri ini, supaya tetap aman terkendali walau dalam kondisi banyak pro kontra di berbagai lapisan masyarakat. Kami berdoa supaya dalam pergantian presiden maupun pemilihan kepala daerah nantinya, semua bisa dilaksanakan dengan lancar, baik dan bertanggung jawab, dan juga aman terkendali. Kami mohon Engkau boleh menyertai anak-anak-Mu yang sedang berjuang mempertahankan hukum dan kebenaran di negeri ini. Kami pun berdoa bagi pemimpin kami di pemerintahan, baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka bisa menjalankan perannya dengan optimal dan bertanggung jawab. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan negeri ini. Untuk itu kami percaya segala persoalan dalam negeri ini akan dapat segera diatasi karena Engkau berdaulat atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.